Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Anastasia Silya Dewi dengan NIM 2411011056, nomor absen 16 dari kelas BKB. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Pramarta SPD MPD. Jadi di sini saya sudah membuat data sebanyak 90 data. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data ini ke aplikasi Jaspi karena saya akan menganalisis menggunakan Jaspi. Oke, kita langsung ke Jaspi. Nah, di sini saya sudah memasukkan data yang tadi saya buat dan di yang ini saya sudah mengelompokkan data menjadi 6 sel. Dan setiap sel itu berisikan 15 data sesuai dengan gender dan metodenya. Nah, lalu kita akan menganalisis. Jadi kita akan buka soal terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menguji setiap sel menggunakan Shapiro-Wilk dan tampilannya juga ggplot untuk minimal 2 sel. Oke, kita klik analisis, lalu klik deskriptif, lalu deskriptif statistik. Nah, di sini ini akan saya pindahkan ke variabel. Nah, setelah itu klik statistik. Nah, lalu di bagian sentral tendensi kita pencet median. Lalu di bagian distribution kita pencet Shapiro-Wilk test. Nah, lalu kita scroll ke bawah dan kita klik basic plots dan kita klik ggplot. Nah, kita akan menunggu. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, deskriptif statistik seperti ini dan median, mean, dan standar deviasi setiap sel sudah terdapat di sini. Nah, lalu P-nya saya mendapatkan yang kelompok A1M 0,590, kelompok A1F 0,418, kelompok A2M mendapatkan 0,406, kelompok A2F saya mendapatkan 0,491, kelompok A3M saya mendapatkan 0,737, dan pada kelompok A3F saya mendapatkan 0,446. Nah, di sini semua keenam kelompok ini data berdistribusi normal karena P-nya lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya ini dia ggplot yang saya dapatkan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat uji homogenitas varians dan two-way ANOVA. Oke, kita kembali ke Jaspi. Nah, di sini kita klik ANOVA, lalu klik ANOVA. Nah, di sini kita pindahkan skor ke dependent variable, lalu kita pindahkan gender ke fixed factor dan metode juga. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik deskriptif statistik. Nah, setelah itu kita klik asumsi check. Kita klik homogeneity test. Nah, lalu kita scroll lagi, kita klik bar plot.
Nah, di sini kita pindahkan metode ke horizontal axis dan gender di sini. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, lalu pada uji homogenitas diketahui, nah P-nya itu sebesar 0,482, yang dimana nilai tersebut termasuk lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. Nah, lalu pada ANOVA, jadi pada efek utama gender, kita mendapatkan nilai F-nya itu 18,559 dan P-nya kurang dari 0,001. Artinya, terdapat perbedaan signifikan skor antara laki-laki dan perempuan. Karena P jauh lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan perbedaan skor antara kelompok gender signifikan. Nah, lalu pada efek utama metode, nilai F kita mendapatkan 43,914 dan P-nya kurang dari 0,001. Artinya, terdapat perbedaan signifikan skor antara metode yang digunakan, yaitu A1, A2, dan A3. Karena hasil signifikan, sebaiknya dilakukan uji post hoc untuk melihat perbedaan antara metode. Nah, jadi kita akan melakukan uji post hoc. Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, jadi kita tinggal pencet klik ini, post hoc test. Dan karena tadi data yang perlu uji post hoc itu metode, jadi metodenya kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada uji post hoc-nya. Nah, dan ini hasilnya seperti ini. Oke. Lalu pada efek interaksi gender dengan metode, kita mendapatkan nilai F-nya 0,975 dan P-nya 0,381, yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat interaksi signifikan antara gender dan metode terhadap skor. Dengan demikian, pengaruh metode terhadap skor tidak tergantung pada gender. Nah, selanjutnya di sini ada grafik batang yang telah saya dapat, yang dimana grafik batang menunjukkan terdapat pola kenaikan dan penurunan di setiap skor yang serupa antara kelompok laki-laki dan perempuan pada semua metode A, A1, A2, dan A3. Pada kedua gender, metode A2 menghasilkan skor tertinggi. Kemudian diikuti oleh A1, sedangkan A3 memiliki skor terendah. Jadi tidak terdapat pola garis yang terpotong antara dua grafik, pola sejajar, yang berarti tidak ada interaksi signifikan antara gender dan metode dalam memengaruhi skor. Nah, ini sejalan dengan hasil ANOVA yang menyimpulkan tidak ada efek interaksi yang signifikan antara gender dan metode. Nah, baik, sekian analisis saya menggunakan JASPI. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, data dinyatakan homogen sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji ANOVA. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan terhadap skor hasil belajar. Selain itu, metode pembelajaran juga berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, dengan metode A2 menghasilkan skor tertinggi dibandingkan metode lainnya.
tidak dapat ditemukan adanya interaksi antara gender dan metode pembelajaran, yang berarti pengaruh metode terhadap hasil belajar bersifat sama pada kedua gender. Jadi secara keseluruhan metode belajar memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar dibandingkan faktor gender. Oke, baik, sekian video dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.